Fa'amsikuhunna, maka peganglah atau jagalah mereka. Bi'anturaji'uhunna, dengan rujuk kembali kepada mereka. Dengan tentu caranya bi'ma'rufin, dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Min ghairi dirorin, dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa kesusahan. Jadi jangan sampai balikan atau rujuk tapi niatnya nggak sepenuh hati. Karena ada orang ya, dia balikan, ya dia rujuk sama istrinya bukan karena sama-sama suka lagi, bukan karena untuk menyelamatkan pernikahan, tapi karena kasihan sama anak, bukan bima'ruf. Jadi cuman serumah doang, hubungan badan kagak pernah, istrinya disuruh kerja sendiri, suruh nyari duit sendiri dan seterusnya. Nah ini nggak boleh, karena Quran itu nyuruh fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau memang kamu kembali, jaga dia dengan sebaik-baiknya, ya kayak dulu lagi, kayak waktu baru awal nikah gitu. Nah, lil auliyai, untuk para wali, maksudnya si wali perempuan. Ai maksudnya tamna'uhunna, melarang mereka min ayyangkihna, untuk kembali nikah azwajahunna, kepada suami-suami mereka. Jadi nggak boleh, andai kata kok ada seorang suami pengen balikan sama istrinya, walinya si istri ya, baik itu orang tuanya, kalau orang tuanya udah meninggal ya berarti saudara kandung, nggak boleh melarang, nggak boleh mencegah. Itu khawatirnya terjadi perkara yang nggak dibolehkan oleh agama. Ya, seandainya walinya nggak redo, padahal si suami pengen balikan sama istrinya dan istrinya pun pengen balikan sama suaminya, akhirnya mereka tetap mutusin satu rumah tanpa persetujuan wali, maka terjadi hubungan gelap, jatuh pada perzinahan. Maka yang dosa bukan cuma si suami istri, tapi juga walinya yang melarang dia untuk nikah kembali atau rujuk kembali itu. Ini juga sama berlaku untuk pernikahan biasa. Jadi kalau bapak ibu kita punya anak kok udah seneng sama seorang perempuan atau seorang laki, udah merasa cocok, kalau memang kita redo suruh nikah. Maaf nih zaman sekarang lagi alasannya, kamu kan belum mandiri, kamu kan belum kerja. Padahal sering saya nemuin pada antara bapak ibu nih, kita orang, emang dulu waktu kita nikah udah mapan? Belum kan? Nah, kadang orang tua sekarang tuh kan adil, nyuruh anak nikah kalau sudah mapan, lah dianya sendiri dulu nikah belum mapan kok. Bener gak? Nah iya, makanya gak adil, gak boleh begitu. Udah kalau kamu suka ya udah, entar anak dikasih makan apa? Entar Allah yang ngasih makan. Lawang kita juga dulu kagak mapan kok, Allah kasih makan, ya kan? Nah, jadi ini khawatirnya udah sama-sama suka, kok bapak ibunya kagak ngerestuin, akhirnya terjadi perzinahan. Maka yang dosa bukan cuma dia, yang dosa juga termasuk walinya. Kembali ayat selanjutnya 231. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza talaqtum, dan jika mentalak kalian atau jika kamu menceraikan an-nisaa, akan perempuan di sini maksudnya istri ya Pak, walaupun di Quran kagak disebutin zaujah tapi disebutnya pakai lafaz nisa, perempuan. Wa idza talaqtum, dan ketika kamu mentalak an-nisaa, akan istri-istri, karena jamak ya, perempuan-perempuan kalian, fabalagna, lalu sampailah mereka, ajalahunna, pada masa mereka, maksudnya masa iddah, qarabna, yaitu telah dekat, inqidaa iddatihinna, sampai pada
masa selesainya iddah mereka. Jadi bukan pas iddahnya, tapi sampai mendekati masa iddah si istri ya. Saya ulang lagi untuk masa iddah ya. Jadi iddah itu beda-beda. Kalau untuk perempuan yang masih punya haid ya, maka iddahnya adalah 3 kali masa suci. Tapi kalau untuk wanita yang sudah nggak haid ya, udah menopause ya, maka iddahnya yaitu 3 bulan. Sedangkan untuk perempuan hamil iddahnya yaitu sampai melahirkan. Nah, mari kita pelajarin. Talak ada 2, ada talak roj'i namanya, talak yang bisa rujuk kembali, ada talak bain. 1 kali menceraikan, 1 kali mentalak, boleh langsung balik. 2 kali mentalak, masih boleh balik. Nah, kalau udah sampai 3 kali, maka namanya talak bain. Ya, talak tilu, talak 3. Kalau udah talak 3, maka harus diseling sama laki-laki lain. Nah, selama belum habis masa iddahnya, maka nggak perlu pakai nikah ulang. Ya, cukup kumpul bareng satu rumah selesai. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya, kok belum rujuk juga, terus pengen rujuk, maka harus nikah ulang. Ini ingat-ingat nih, hati-hati nih. Ini sepele tapi banyak banget orang. Ya, belum lama tuh kemarin ada yang ngomong lagi sama saya. Pak Ustadz, saya dengerin ceramah Pak Ustadz di musola, nggak pernah ngaji orang yang jadi dengerin di rumah. Saya begitu Pak Ustadz, udah 6 bulan saya, ini balik lagi saya sama istri saya. Loh, gimana itu? Ya itu sanggup sendiri ya kan. Gimana Ustadz? Kawin lagi, nikah ulang. Ya. Jadi ini sepele tapi hati-hati ya, mudah-mudahan sih nggak menimpa kita ya, nggak menimpa kita, nggak menimpa keluarga kita. Nah ini disebutin kalau seandainya mendekati ya masa iddah istri, fa'amsikuhunna, maka peganglah atau jagalah mereka, bi anturaji'uhunna, dengan rujuk kembali kepada mereka. Jadi sebetulnya Quran sendiri pengen kita itu rumah tangganya langgeng. Makanya di sini ditekankan amsik. Amsik itu imsak ya, ngeker, ngejaga. Jadi walaupun ada masalah ya kita udah negesin nih, udah ngancem nih yang laki, saya ceraiin kamu. Ya, udah anggapnya ancaman aja. Tapi fa'amsikuhunna, kalau bisa balik lagi. Jadi yang pertama adalah katanya fa'amsikuhunna, baru nanti ada lanjutannya Pak. Ya lanjutannya baru tuh ausarihuhunna atau melepas. Nah ini dalam filosofi bahasa Al-Quran mendahului amsik daripada ausarih. Ya kalau amsik itu menahan, menjaga, sedangkan sarih itu melepas. Nah ditekankan sama Quran ya, diusahain kalau bisa kita menjaganya. Jadi jaga pernikahan tersebut jangan sampai putus. Bi anturaji'uhunna, dengan rujuk kembali kepada mereka. Dengan tentu caranya bi ma'rufin, dengan cara yang ma'ruf. Maksudnya cara yang ma'ruf, cara yang baik. Min ghairi dirarin, dengan tanpa kesulitan, dengan tanpa kesusahan. Jadi jangan sampai balikan atau rujuk tapi niatnya nggak sepenuh hati. Karena ada orang ya, kasus juga ini ya. Ini kan pengalaman-pengalaman yang saya dapetin. Jadi ada laki-laki ya, dia balikan, ya dia rujuk sama istrinya bukan karena sama-sama suka lagi, bukan karena pengen mulai dari nol seperti pembahasan kita kemarin, bukan, tapi karena kasihan sama anak. Ya biasanya memang begitu. Biasanya ketika seseorang itu cerai ya, itu pertimbangannya adalah anak cucu, biasanya begitu. Nah, berhubung kasihan anaknya masih kecil, mungkin kalau udah gede mah karuan. Nah ini masih kecil anaknya. Kalau si suami menceraikan istrinya maka akan keleleran nih. Ya, maka kemudian ya dengan berat hati si suami kembali kepada si perempuan. Tapi tadi tuh bukan bima'ruf. Jadi cuman serumah doang. Hubungan badan kagak pernah, ngasih nafkah kagak pernah. Jadi disuruh istrinya nyari nafkah sendiri. Pokoknya supaya anaknya punya status begitu aja. Jadi tujuan rujuk kembalinya bukan karena untuk menyelamatkan pernikahan, tapi biar anaknya cuma punya status, udah gitu doang. Jadi istrinya disuruh kerja sendiri, suruh nyari duit sendiri dan seterusnya. Nah ini nggak boleh, karena Quran itu nyuruh fa'amsikuhunna bima'ruf. Kalau memang kamu kembali, jaga dia dengan sebaik-baiknya, ya kayak dulu lagi, kayak waktu baru awal nikah gitu. Nah ausarihu,
Nah, kalau seandainya kamu mau melepaskan hunna akan mereka, ya bima'rufin, tentunya dengan cara yang ma'ruf juga, dengan cara yang baik. Kalau seandainya kita memang mau melepaskan mereka, maka lepaskan dengan cara yang baik pula. Utrukuhunna, yaitu maksudnya meninggalkan mereka, hatta tankudia, sehingga sampai selesai iddatahunna, akan masa iddah mereka. Wala tumsikuhunna, dan jangan kamu itu menahan mereka birrojaati, dengan rujuk, diroron, yang mana karena membuat kesulitan. Maf'ulun lah menjadi maf'ul li ajleh. Ini nahu, saya lewatin aja. Lita tadu, yang mana melewati batas alias zolim. Oh, nggak boleh. Jangan sampai kamu itu menahan, ngambangin kalau bahasa kita ya. Alaihina, atas mereka, biiljai, dengan menebus diri, ilal iftidai, untuk meminta cerai, watatuliki, dan juga menunggu cerai, watatwilil habsi, dan juga membuat lama penahanan tersebut. Jadi penahanan status hukumnya. Makanya kemarin sempat kita singgung ya, ketika ada seseorang itu memang udah yakin bahwa dia akan bercerai kepada istrinya, maka wajib diputuskan. Apalagi kalau sekarang ya agak ketat ya untuk pernikahan, beda sama kayak zaman dulu Bapak Ibu. Zaman dulu orang misalnya gitu ya, mau nikah yang kedua, nikah siri kalau bahasa orang-orang ya, padahal bukan nikah siri, sebetulnya nikah agama gitu aja. Karena dia tahu si perempuannya ini udah cerai sama suaminya ya, maka dinikahilah sama si orang lain ya. Ini perempuan bukan single, dia mantan dia. Akhirnya dinikahin sama laki-laki yang sudah punya istri sebetulnya, maka dinikahin karena menduga si perempuannya ini sudah diceraikan. Nah, cuman kan status masalahnya si perempuannya ini secara KUA belum ada suratnya, baru cerai secara lisan. Nah, ini polemik di masyarakat tuh sering terjadi. Ya, belum lama di depan ini ada itu kasus itu kejadian, saya dengar. Ya, nggak tahu Bapak Ibu dengar apa enggak itu. Belum lama ada kejadian, ya, masih daerah kita itu. Jadi si istrinya nganggapnya suaminya udah menceraikan dia. Ya memang udah menceraikan, tapi kan belum ada turun surat cerainya. Akhirnya si orang lain ya menikahi istrinya itu. Lah ustadznya mau aja lagi suruh nikahin. Makanya kalau saya sendiri kadang-kadang kalau dipinta gitu ya saya tanya benar jelas, dan kalau bisa dihindari yang kayak gitu-gitu karena rawan. Nah balik lagi, jadi Al-Quran itu sebetulnya nyuruh kita itu, andainya pun harus berpisah, dia tetap harus bima'ruf ya, dengan cara yang baik-baik, bukan dengan ya ngegantungin gitu ya, terus buat balas dendam, pokoknya saya selama balikan sama kamu nggak bakal saya openin misalnya gitu, itu nggak boleh. Nah kalau ada orang kok melakukan hal seperti itu, maksudnya berbuat jelek ya, nyakitin istrinya, baik kembali ataupun tidak kembali ya. Kalau tidak kembali berarti digantung, statusnya kagak jelas. Jadi orang mau ngawinin tuh istrinya kagak bisa, orang statusnya kegantung. Ya, dibilang cerai belum ada suratnya, dibilang kagak cerai, nah, tapi kagak diurusin. Nah, kalau ada orang kayak gitu, nah ini hati-hati, disebutin sama Allah, waman lanu tawi sapane wong, siapa orang yaf'al kang gawe sokoman, yang dia melakukan dalika akan hal tersebut, faqad zolama, maka dia telah berbuat zolim nafsahu, kepada dirinya sendiri. Loh, kok berbuat zolim pada diri sendiri? Bukannya ngezolimin orang kalau kayak gitu? Maksudnya apa? Bita ridhiha, yaitu dengan menghadapkan dirinya ila adzabillah, kepada azab Allah Ta'ala. Jadi sejatinya ketika orang berbuat dosa, itu bukan zolim pada orang lain, tapi zolim sama dirinya sendiri. Berarti orang tersebut mempersiapkan dirinya daftar absen untuk diazab sama Allah. Secara fisik, secara syariat iya. Ada orang mukul kita misalnya ya, ada orang nyakitin hati kita, iya. Secara zohir dia zolim pada kita, secara zohir. Tapi hakikatnya enggak, dia zolim pada dirinya sendiri. Karena ketika dia melakukan keburukan, melakukan kejahatan, maka dia berarti daftar hadir, siap-siap di nerakanya Allah untuk disiksa. Nah ini lafaz-lafaz wa may yaf'al dzalika nih ya Pak ya. Kalau kita perhatikan di Quran itu banyak ya. Di surah An-Nisa, di surah Al-Baqarah ada, di surah Al-Furqan itu juga ada juga ya. Walladzina la yad'una ma'allahi alihatan akhar. Ya, kalau di ayatnya itu siapa orang yang dia itu menyembah kepada Tuhan lain
ya selain Allah. Disebutin juga wa may yaf'al dzalika yalqa asama, maka sesungguhnya dia itu telah melakukan dosa yang besar. Kalau di surah Al-Munafiqun ada juga tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika, sama tuh, wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jadi kata-kata wa may yaf'al dzalika, siapa orang yang berbuat demikian, itu dalam Al-Qur'an itu sebagai bahasa sindiran Allah dengan tajam. Jadi Allah itu sebetulnya nggak mau nyiksa manusia. Allah itu sebetulnya nggak mau mengazab manusia. Tapi kadang-kadang manusia itu keterlaluan, melampaui batas. Tapi dengan bahasa santunnya tetap Allah itu nyindir kita, nggak langsung azab gitu, enggak. Ya, maka disebutin kayak di sini, wa may yaf'al dzalika. Maka siapa yang melakukan seperti itu, zolama nafsah, maka orang tersebut melakukan kezoliman pada dirinya sendiri. Jadi dikasih bahasa halus sama Allah, disindir sama Allah. Kalau tadi misalnya di Al-Munafiqun, ketika ada seseorang yang dia sibuk dengan duniawinya, anaknya, harta bendanya, wa may yaf'al dzalika, maka siapa orang yang melakukan demikian, faulaika humul khasirun, maka orang tersebut termasuk golongan yang merugi. Nah, kata-kata wa may yaf'al dzalika tadi itu kalau bahasa kita itu sindiran yang tajam. Saking manusia itu sering melakukan seperti itu. Nah, kaitannya dengan perceraian, karena ini ayatnya tentang perceraian ya. Ini berarti Allah sudah tahu, ya tentunya Allah Maha tahu ya, bahwa sifatnya manusia itu memang seperti itu. Ketika dia punya kesenangan, ketika dia punya kenikmatan, maka dia akan lupa sama Allah. Ya. Tapi ketika dia susah, ketika dia merasakan kegagalan, ketika dia merasakan ketidakenakan, kesengsaraan dan sebagainya, baru ingat sama Allah. Ya. Ini dalam hal perceraian ya. Biasanya orang itu, mau laki mau perempuan ya, ketika rumah tangganya anteng-anteng aja, ya secara ibadah ya biasa-biasa aja, bahkan cenderung meninggalkan, cenderung lalai. Tapi kira diuji sama Allah, si suami berantem sama istrinya misalnya, atau si istri berantem sama suaminya, atau suami istri berantem sama anaknya dan seterusnya ya, maka baru keluar rasa butuhnya kepada Allah dalam hal sulit itu. Padahal kalau kita pikir, harusnya seseorang itu menjaga rumah tangga itu dari sejak dia menikah. Dengan cara apa? Ya tentu dengan cara ibadah. Jadi menjaga rumah tangga Bapak Ibu dan sekalian dengan ibadah itu secara nggak langsung bikin pagar sendiri. Ya, kita sholat, kita zakat, kita pergi haji kalau punya uang ya, udah daftar dan sebagainya, kita sodako, baca Quran dan sebagainya, itu secara nggak langsung sebetulnya magerin, bikin pagar rumah tangga kita. Emang secara khusus kita ibadah pada Allah, tapi secara hakikatnya kita lagi ngerayu Allah supaya Allah mempertahankan rumah tangga kita. Karena gimana pun juga Allah lah yang membuat rumah tangga kita itu aman, nyaman dan tentram dan seterusnya. Yang dibahasa kalau orang nikah tuh sakinah, mawaddah, warohmah. Tapi umumnya orang biasanya ya pas udah nikah ya udah lupa tuh. Ya, sibuk nyari duit, sibuk ngurus anak, sibuk begini, sibuk begitu, lupa sama Allah. Kalau masih sholat mendingan lah ya. Kalau masih sedekah masih mending lah, mungkin ngumpet-ngumpet. Masih sholat tapi di rumah misalnya masih mending. Lah kalau ditinggalin semua, sholatnya ditinggal, sedekahnya ditinggal, ngajinya ditinggal, serba ditinggal, maka sebetulnya maaf dalam tanda kutip berarti pernikahannya nggak sakinah mawaddah warohmah. Ya. Padahal kan tujuan pernikahan itu sakinah mawaddah warohmah, semakin mendekatkan diri kita pada Allah. Jadi Bapak Ibu gampang simbolnya. Kalau Bapak Ibu dekat sama Allah setelah nikah, berarti pernikahan Bapak Ibu sukses. Udah gitu aja. Tapi kalau kita kok nikah malah menjauhkan diri kita pada Allah, berarti pernikahannya kagak sukses. Tapi nggak usah dipegat ya. Ini contoh doang ya, nggak usah dicerai di sini. Wah kata Pak Ustadz kita nggak sukses, cerai aja jangan. Ini mah contoh aja. Ya. Jadi itu bisa dilihat. Bapak Ibu gak usah mandang jauh-jauh, kita gak usah mikir panjang-panjang lah. Udah lihat aja, kita berubah gak sih selama kita nikah? Kalau kita berubah kok semakin senang sholat, semakin senang ngaji, ya, semakin senang sedekah, semakin senang dekat orang-orang soleh dan sebagainya. Oh berarti pernikahan kita sukses. Karena pernikahan itu mengantarkan sakinah mawaddah warohmah. Tapi sebaliknya, ketika kita menikah makin jauh sama Allah, punya anak satu makin lupa, punya anak dua makin hilang. Wah itu tanda-tanda tuh. Ada itu. Jadi kadang-kadang yang seperti itu harus kita koreksi ya.
Tentunya di sini bukan perihal si perempuannya sendiri atau si lakinya sendiri ya, tapi ini hanya alamat ya, alamatul iman. Jadi tanda-tanda orang beriman tuh gampang sebetulnya, bisa dilihat dari sisi kehidupan. Makanya di sini disebutin sama Allah ya, kalau andai kata ada orang kok dia itu menikah terus punya masalah sama istrinya lalu sampai cerai, maka anjuran Allah yang pertama amsik ya, anjuran Allah tetap yang pertama fa amsikuhunna, balikan dulu deh. Kalau emang nggak bisa juga, emang susah perempuannya, ya udah baru ausarihuhunna, baru lepaslah mereka. Nah ini untuk mempertahankan tadi ya, predikat simbol dari Allah sakinah mawadah warahmah. Wala tattakhidhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan, dan janganlah kamu menjadikan ayatillah, akan ayat-ayat Allah, huzuan, sebagai mainan. Ayat-ayat Allah itu maknanya dua ya Bapak Ibu. Ayatillah, ayat Allah bisa bermakna qauliyah, ucapan firman Allah berarti Quran. Ada juga ayat kauniyah, yaitu alam semesta ya. Ayat itu bahasa gampangnya kalau diterjemahkan itu tanda kebesaran Allah. Nah, ini tanda kebesaran Allah itu kan kalau Bapak Ibu perhatikan deh, orang-orang kawinan itu pasti bacanya ayat. Wa min ayatihi, pasti tuh, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Mau khotib nikahnya kayak ya, khutbah nikahnya, penghulunya pasti baca itu. Surat Ar-Rum itu ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan kalian berpasang-pasangan. Litaskunu ilaiha dan seterusnya ya, sampai kalimat mawadah warahmah itu. Nah, kan aneh sebetulnya. Kenapa kok sampai pernikahan aja itu min ayatillah? Itu merupakan tanda kebesaran Allah. Kenapa? Karena dengan pernikahan itu maka orang dapat pahala yang berlipat ganda. Ya, jadi kalau kita ibadah tanpa menikah, maka ya dapat pahalanya, tapi pahalanya standar. Pahala standar kenapa? Karena nggak ada masalah dalam kehidupan kita. Di pikiran kita nggak ada masalah, di kolbu kita nggak ada masalah. Kenapa? Jomblo sendirian. Tapi kalau nikah, apalagi sudah punya anak dan sebagainya, maka otak akan berpikir, kolbu pun tidak tenang. Kok kolbu tidak tenang, otak dipakai berpikir, masih sempet senang Gusti Allah, masih sempet ibadah, berarti itu orang top. Paham gak nih maksudnya? Ketika seorang menikah ya, apalagi sampai punya anak, punya cucu, berarti kan otaknya mikir Bapak Ibu. Kita mikir nih ya kan, gimana ngurus istri yang laki-laki, yang perempuan gimana ngurus suami, gimana ngurus anak, gimana ngurus cucu. Jadi otaknya berpikir, tentunya hati gak tenang. Otak berpikir, hati gak tenang, kok dekat sama Allah. Sholat, ya, ngaji. Berarti itu menunjukkan prestasi pernikahannya tuh. Gimana pun sulitnya dia, gimana pun susahnya dia tidak meninggalkan Allah. Nah ini hebat. Ini bedanya dengan orang yang jomblo, orang yang belum nikah. Orang belum nikah dia nggak pikiran apa-apaan. Pikirannya senang-senang gitu aja udah. Tapi kalau orang nikah, ya bapak-bapak paham, ibu-ibu paham lah. Ya. Saya yakin di antara bapak ibu ketika sholat aja pasti mikirinnya keluarga. Ya kan? Yang ayam mahal lah misalnya gitu kan. Gimana nih kebun banyak ya kan misalnya. Macam-macam ya kan, anak misalnya mau masuk sekolah SMA misalnya atau mau kuliah misalnya. Jadi sekalipun kita sholat nih Allahu Akbar, otak kemana-mana, makanya benar kata Imam Syafi'i, insya Allah dimaafin. Kenapa? Karena otak kita kemana-mana bukan dalam rangka maksiat, mikirin kehidupan. Beda sama orang yang jauh dari Allah. Ketika dia menikah, ketika dia punya anak dan sebagainya, kok makin jauh sama Allah, maka otomatis otaknya terisi sama duniawi doang. Isinya dunia aja. Pengen ini, pengen numpukin harta, pengen sukses dan seterusnya. Akhirnya ketika dia sholat pun otaknya maksiat, otaknya duniawi. Allahu Akbar, gimana caranya bisa dapat duit sekian, dapat gitu. Nah yang ini nggak bisa ditolerir. Beda sama orang yang dia menikah, dia punya anak, punya cucu, kok mikirinnya keluarga. Allahu Akbar, dalam otaknya, ya Allah anak saya kok bandel banget. Emang otaknya kemana-mana. Ya sholat kan nggak boleh seperti itu, tapi masih bisa dimaafin. Soalnya mikirin anak, mikirin cucu. Wah apalagi ulama, apalagi ustadz ya, apalagi kiai, habib dan sebagainya. Sekalipun otaknya kemana-mana, nggak usah jauh-jauh dari saya deh Pak ya. Bapak Ibu, saya pribadi jujur nggak bisa sholat khusyuk. Allahu Akbar, pasti otaknya kemana-mana. Tapi pikiran saya otaknya kemana-mana ya paling mikirin
jamaah, oh si Fulan nggak nongol-nongol ya, kenapa ya, gimana kabarnya gitu. Fulan gitu ya, kok nggak ngaji-ngaji ya misalnya gitu, kenapa ya gitu. Atau anak yang di rumah yang ngaji ya kan, tuh anak kok nggak datang-datang, kenapa ya. Tetap otaknya kemana-mana, walaupun ustadz juga sama aja, dikira kagak bang. Cuma kan mikirnya masih bisa ditolerir, masih bisa dimaafin sama Allah. Karena mikirannya bukan mikirin dunia, bukan mikirin harta begini supaya jadi kaya, enggak. Nah memang manusia pasti otaknya kemana-mana. Jadi tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada kita seriusin. Bukan huzuan di sini, bukan dijadiin mainan. Nah makanya disebutin sama Allah, jangan sampai kalian itu menjadikan tanda kebesaran Allah. Berarti pernikahan tadi huzuan sebagai permainan, ya, mahzuan maksudnya sebagai penghinaan. Biha dengannya, mengolok-olok, menghina. Bimukhalafatiha dengan cara melanggarnya. Tuh nggak boleh. Wadhkuru nikmat Allah. Diingatin sama Allah, ingatlah nikmat Allah alaikum pada kalian. Nikmat apa ya? Semua nikmat. Sehat walafiat, terutama bil islami, dengan Islam. Nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Ya tentunya sehat walafiat juga nikmat. Nah kalau syukur caranya gimana? Ya tentunya harus 3. Ya, bil lisan, bil jinan, ya, kemudian dengan bil arkan. Bil lisan berarti dengan ucapan alhamdulillah. Ya, bil jinan berarti dengan kolbu, bukan cuman dari mulut ya, tapi kolbu kita juga nerima. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur, saya nerima ya Allah, saya dapat rezekinya 20.000 doang nggak apa-apa, walaupun harapan saya 50 saya terima. Itu kolbu namanya. Jadi nggak alhamdulillah di mulut doang tapi hatinya gerundel. Wah apa ya orangnya gitu, nggak boleh. Jadi mulutnya alhamdulillah tapi juga kolbunya alhamdulillah. Tidak sampai di situ, bil arkan. Lah, bil arkan itu dengan apa? Anggota badan kita. Jadi kalau kita pengen nunjukin rasa syukur kita, maka tunjukkan dengan anggota badan. Caranya gimana? Ya ibadah. Kalau bapak ibu kita sholat, itu berarti bukti rasa syukur kita. Tangan dipakai, ya kan? Dipakai buat sujud, jidat dipakai buat sujud, ya kaki dan sebagainya ya. Kita sedekah, berarti rasa syukur kita diberikan rezeki oleh Allah. Baca Quran, kita berarti senang bahwa mulut kita masih bisa ngomong, ya, dan sebagainya. Berarti semua ibadah kita itu menunjukkan rasa syukur kita. Wama anzala, dan apa-apa anzala yang diturunkan, yang Allah menurunkan alaikum kepada kalian, minal kitabi berupa kitab, yaitu Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an, wal hikmati, dan hikmah. Ya, hikmah ya berarti hukum-hukum. Ma yaitu perkara, fihi yang ada di dalamnya, di dalam Al-Qur'an, minal ahkami berupa hukum-hukum yang ada, ya izukum, supaya Allah itu memberikan pelajaran, bihi dengannya, bi antas kuruha, agar kamu bersyukur dengannya. Oh, caranya bersyukur bil amali, dengan cara mengamalkan, bihi dengannya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha astune Gusti Allah iku bikulli syai'in, kelawan saben-saben suwiji, iku alimun moho mudaneni. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Maksudnya wala yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang samar, alaihi baginya. Bagi Allah tuh nggak ada yang bisa ngumpet, maksudnya gitu. Syai'un, sesuatu pun. Satu lagi ya, ayat 232. Wa idza talaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna, dan seterusnya al-ayat. Nah, ini ayatnya mirip nih Pak sama yang di atas tuh, ya, yang diawali dengan wa idza talaqtumun nisa. Bedanya kalau yang di atas wa idza talaqtumun nisa ajalahunna famsikuhunna, sedangkan ini wa idza talaqtumun nisa fa balagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Ini kalau yang hafal Quran biasanya kayak bolak-balik gitu. Alhamdulillahnya kita nggak hafal Quran, jadi pas aja bacanya. Nah, ketika menjelaskan Allah untuk yang kedua kalinya, kalau kalian mentalak, ya, anisa akan perempuan, maksudnya istri ya, sekali lagi nisa di sini. Fabalagna, maka lalu sampailah ajalahunna, kepada masa mereka, maksudnya masa iddah, sama kayak tadi. Inqadot, yaitu sampai, iddatahunna, akan masa iddah mereka. Fala ta'duluhunna, maka janganlah kamu menghalangi mereka. Jangan menghalangi apa di sini maksudnya?
Khitobun yaitu khitab itu perintah, lil auliyai untuk para wali, para orang tua. Maksudnya si wali perempuan, si orang tua perempuan. Nggak boleh dia mencegah, nggak boleh dia melarang. Maksudnya tamna'uhunna, melarang atau mencegah mereka min ayyangkihna, untuk kembali nikah azwajahunna, kepada suami-suami mereka, al-mutallikina, yang pernah mentalak lahuna, kepada mereka si perempuan tersebut. Jadi nggak boleh andai kata kok ada seorang suami pengen balikan sama istrinya, walinya si istri, ya baik itu orang tuanya, kalau orang tuanya udah meninggal ya berarti saudara kandung, nggak boleh melarang, nggak boleh mencegah, ya. Nah ini kejadian li'anna sababa nuzuliha, karena sesungguhnya asbabun nuzulnya, sebab turun ayat ini itu anna ukhta Ma'qil bin Yasar, sesungguhnya saudara perempuannya sahabat Ma'qil bin Yasar. Ma'qil ada yang baca Ma'qol sama aja. Tolaqoha itu menceraikannya, ya. Ma'qil bin Yasar punya saudara perempuan, bahasa agaknya punya adik deh, ya, bapak ibunya udah meninggal. Adiknya perempuan ini ditalak sama suaminya, diceraiin sama suaminya, ya. Telah menceraikan adiknya tersebut, zaujuha, suaminya. Fa'aroda, maka si suami itu berkehendak ayyuraji'aha, untuk rujuk kembali kepada dia, kepada si istrinya tersebut, ya, adiknya sahabat Ma'qil bin Yasar. Famana'aha, maka melarangnya Ma'qil bin Yasar, kama rawahul Hakim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim. Nah ini nggak boleh, makanya turun ayat ini. Ketika tahu, ya, Ma'qil bin Yasar ini melarang adiknya untuk rujuk kembali, turun ayat ini, nggak boleh kata Nabi. Jadi andai kata ada orang kok pengen balikan, harusnya disetujui oleh walinya, ya, baik wali langsung berarti orang tua, kalau orang tuanya udah meninggal berarti wali tidak langsung, yaitu saudara kandungnya. Tapi ya saya bolak-balik ngomong udah akhir zaman, ya. Saya sering dapat omongan suami istri, ya, masih muda, yang muda-muda deh, kalau tua-tua sih enggak lah. Kalau bapak-bapak sih aman lah. Ini yang sekarang yang generasi Z nih, kalau dibilang generasi Z, ya. Generasi anak-anak yang tahun 80-90-an. Itu nggak sedikit, ya. Baru nikah 1 tahun, 2 tahun dan sebagainya, ya. Berantem. Bukan bapak ibunya ngademin, ya, malah jadi kompor. Nah, tahu kompor? Malah disundut-sundut. Nggak boleh. Ini pelajaran, ya, buat kita semua, khusus bapak ibu yang udah punya anak, udah persiapan nikah atau mungkin sudah menikah. Sebagai orang tua, Al-Quran itu nganjurin kita itu untuk mendamaikan, ya, bukan malah ngompor-ngomporin, nggak boleh. Dan andai kata sampai terjadi, ya, di antara kita punya anak atau cucu kok cerai, lalu pengen balikan, ya jangan ditahan, ya udah bagus. Ayat yang sebelumnya, ya, ayat 231, fa'amsikuna, udah balikan, itu lebih bagus, karena itu perintah Allah, itu khitab dari Allah, nggak boleh ngelarang-larang, ya. Jangan sampai kita, ya, nuduh duluan, apalagi jadi kompor tadi. Gak usah balikan sama dia, percuma. Wah, itu gak bakal berubah orang yang gitu. Dan emang siapa yang tahu, emang kita Tuhan, ya. Kalau memang sudah sama-sama suka, pengen balikan, udah saling redo, ya, pengen kembali, apalagi sudah punya anak, punya cucu dan sebagainya, kan, ya udah kita restuin, kita dukung lah begitu, ya. Nah, perintah Quran seperti itu. Jadi di zaman Nabi ada sahabat yang dia punya adik, ya, diceraikan sama suaminya, pengen balikan, ya, tapi dilarang sama abangnya ini, jangan, gak usah balikan sama dia. Maka turun ayat 232 ini. Idza tarodo, yang mana jika sama-sama ridho, ya, sama-sama rela, maksudnya al-azwaj, yaitu suami-suami, wanisa, dan juga para perempuan atau istri-istri, bainahum, di antara mereka, bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, syar'an, dengan secara sesuai syariat. Zalika, akan hal tersebut, an-nahyu, yaitu larangan, anil udli, dari menghalangi pernikahan tersebut, yu'azu, maka dinasihatkan, ya, bihi, dengannya, man, siapa orang, kana, yang ada, minkum, dari kalian, yu'minu, yang beriman, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga hari akhir, li'annahu, maka sesungguhnya orang tersebut itu al-muntafi'u, ya, dia tahu atau dia bisa mengambil manfaatnya, bihi, dengan nasihat tersebut. Maksudnya dinasihatin sama Allah, kalau bisa, ya, jangan sampai nggak balikan. Makanya ada larangan, jangan sampai orang itu mencegah
kalau sudah saling suka si perempuan tadi. Kalau sudah memang saling redo, saling memaafkan, udah suruh balikan lagi. Ini secara khusus untuk perempuan laki-laki yang dia cerai ya, secara umum ya buat laki-laki perempuan yang mau nikah. Sama ya Bapak Ibu ya. Nanti di ayat pernikahan juga ada kayak gitu. Jadi gak boleh juga seorang bapak atau seorang ibu mengetahui anaknya sudah suka ya sama seorang perempuan atau seorang laki dan sebagainya, dilarang, gak boleh. Langsung aja nikahin. Nah, jadi ini bagian juga dari anjuran agama Islam. Zalikum, adapun hal tersebut, maksudnya tarokul adli, yaitu tidak menghalangi. Kalau ada orang kok nggak menghalangi pernikahan kembali atau rujuk kembali, berarti orang tersebut ngerti agama, berarti orang tersebut bisa mengambil manfaat dari ajaran Allah. Nah, orang yang kayak begitu perlakuannya itu azka, ya, lebih suci, khairun, maksudnya lebih baik, lakum bagi kalian, wa ataharu, dan juga lebih bersih, lakum bagi kalian, walahum, dan juga bagi mereka. 5 yukhsha, ya, karena perkara yang ditakutkan. Nah, kalau sampai nggak setuju, ditakutkan. Apa yang ditakutkan? Di antaranya ala zaujaini, atas sepasang suami istri tadi, minar ribati, yaitu melakukan hubungan gelap, bisa babil alaqati, karena sudah saling bergantungan, sudah saling senang, sudah saling terikat, bainahuma, di antara mereka tuh. Karena yang dikhawatirkan kalau ada keluarganya nahan, walinya kok nggak mau nikahin, oh saya nggak setuju, pokoknya kamu udah dicerain sama dia, nggak mau, saya sakit hati, soalnya gitu ya, saya nggak mau nikahin kamu sama dia. Itu khawatirnya terjadi perkara yang nggak dibolehkan oleh agama, terjadi perkara hubungan gelap. Seandainya nih, ya, seandainya walinya nggak mau nikahin, seandainya walinya nggak redo, padahal si suami pengen balikan sama istrinya, dan istrinya pun pengen balikan sama suaminya, akhirnya mereka tetap mutusin satu rumah tanpa persetujuan wali, maka terjadi hubungan gelap, jatuh pada perzinahan. Maka yang dosa bukan cuma si suami istri, tapi juga walinya yang melarang dia untuk nikah kembali atau rujuk kembali itu. Ini juga sama berlaku, sekali lagi tadi saya sampaikan, untuk pernikahan biasa. Jadi kalau bapak ibu kita punya anak kok udah seneng sama seorang perempuan atau seorang laki, udah merasa cocok, kalau memang kita redo, kita udah siap ditinggal sama anak, udah langsung suruh nikah. Ya. Jangan ngomong masalah apa, masalah tetek bengek yang kagak penting-penting. Maaf nih zaman sekarang lagi-lagi ya, alasannya kamu kan belum mandiri, kamu kan belum punya rumah, kamu kan belum kerja. Padahal sering saya nemuin bapak-bapak di antara bapak ibu nih, kita orang, emang dulu waktu kita nikah udah mapan? Belum kan? Nah, kadang orang tua sekarang tuh kan adil, nyuruh anak nikah kalau sudah mapan, lah dianya sendiri dulu nikah belum mapan kok. Bener gak? Nah iya, makanya gak adil, gak boleh begitu. Udah kalau kamu suka ya udah, entar anak dikasih makan apa? Entar Allah yang kasih makan. Lawang kita juga dulu kagak mapan kok, Allah kasih makan, ya kan? Nah jadi ini untuk mencegah tadi, khawatirnya udah sama-sama suka, kok bapak ibunya kagak ngerestuin, akhirnya terjadi hubungan gelap, terjadi kumpul kebo misalnya, terjadi perzinahan dan sebagainya. Maka yang dosa bukan cuma dia, yang dosa juga termasuk walinya. Wallahu, adapun Allah itu ya'lamu, maha mengetahui, ma akan apa-apa, fihi yang ada di dalamnya, al maslahatu, yaitu berupa ada kemaslahatan, wa antum, sedangkan kalian, kita nih maksudnya manusia, itu la ta'lamuna, tidak mengetahui. Dzalika, akan hal tersebut. Jadi Allah itu maha tahu, makanya dikasih tahu kepada kita, saking sayangnya Allah kepada kita. Fattabi'uhu, maka ikutilah awamirahu, akan perintah-perintah Allah tersebut. Wal walidatu wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.